Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 9E, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai poin 47, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kami didampingi oleh guru pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ketua Kelompok, Made Reska Putri Maira Wiatnyana, nomor absen 43, Wakil Ketua Kelompok, Pirena Nabila Sachi, nomor absen 40, Anggota 1, Ide Bagus Erlangga Mahesa Putra Wibawa, nomor absen 21, dan Anggota 2, Yosua William Adiputra Susilo, nomor absen 42. Itu demokrasi parlementer. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia pada kurun waktu tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan UUD 1950 sementara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Pada zaman demokrasi liberal atau parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang. Karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen atau DPR. Karena kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastromi Jojo I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, Kabinet Ali Sastromi Jojo II. Dan yang ketujuh, Kabinet Juanda. D. Perkembangan ekonomi masa demokrasi parlementer. 1. Gunting Syafruddin. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Taufidegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan cara mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap, yakni sebagai tahap pertama yaitu pengambilan, penyitaan, dan penguasaan. Dan yang kedua yaitu pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. 4. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Atmojo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai dengan 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kesimpulan, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintah yang digunakan oleh Indonesia pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan UUD 1950 sementara dan sistem pemerintah parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlementer atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Demikian video kami mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om.